semua manusia yang dikubur atau semua manusia ketika di alam kubur dan waktu yang tidak tentu berapa lama di alam kubur, ini yang menjadikan bahwa semua tubuh manusia itu dalam kondisi rusak, bahkan dalam kondisi hancur, dan istilahnya nanti ditelan oleh tanah. Tapi nanti dengan izin Allah SWT ada beberapa kondisi manusia ketika di alam kubur itu tubuhnya tidak dimakan oleh tanah, jasadnya masih utuh, tubuhnya masih utuh. Dan di antara orang-orang atau manusia yang tidak dimakan oleh tanah jasadnya pada saat dikubur, di antaranya yang pertama adalah jasad atau tubuh para nabi. Semua para nabi yang Allah utus di muka bumi ini ketika meninggal dunia dan kemudian dikubur, maka jasadnya utuh, jasadnya tidak rusak. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah riwayat hadis, Innallaha azza wa jalla harama 'alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Semua para nabi yang Allah utus di muka bumi ini ketika dikuburkan di alam kubur, jasadnya utuh, tidak rusak. Maka kita yakini ini, ya, para nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika meninggal jasadnya tidak rusak. Kemudian yang kedua, yang jasadnya utuh tidak dimakan oleh tanah pada saat di alam kubur adalah para syuhada. Ada anggota atau organ tubuh manusia ketika meninggal dan dikubur di alam kubur itu yang tidak dimakan oleh tanah, yaitu tulang ekor manusia. Jadi semua kita ini punya tulang ekor. Bisa jadi jasad kita rusak, jasad kita nanti dimakan oleh tanah. Tapi ada satu anggota tubuh kita ini yang tidak akan dimakan oleh tanah, yaitu tulang ekor kita. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah riwayat hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna fil insani adman la ta'kuluhul ardu abadan fihi yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Nabi bersabda, sesungguhnya pada diri manusia itu ada satu tulang, la ta'kuluhul ardu abadan, yang tidak akan dimakan oleh tanah selama-lamanya. Bahkan manusia pertama dahulu itu, yang hidup sezaman dengan Nabi Adam, sampai hari ini dikuburkan itu bisa jadi jasadnya rusak, jasadnya dimakan oleh tanah. Tapi ada satu anggota tubuh manusia yang tidak dimakan oleh tanah, dan Nabi SAW menyampaikan, yurakabul khalqu yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti manusia itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disusun kembali dari satu tulang ekor tadi. Itulah sebabnya tulang ekor ini enggak rusak. Tulang ekor ini tidak dimakan oleh tanah, utuh sebagaimana wujudnya. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, ayu admin huwa ya Rasulullah, tulang apa yang tidak rusak itu ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, azbud Nabi. Nabi menjawab, tulang itu adalah tulang ekor. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ya, kalaulah kita bukan para nabi, kalaulah kita bukan orang yang mati syahid, maka hakikatnya masih ada satu anggota tubuh kita ini yang tidak akan ditelan oleh tanah, ya, yaitu tulang ekor kita. Yang dengan tulang ekor inilah nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyusun kita kembali dan kita akan dibangkitkan dari alam kubur kita. Itulah sebabnya di antara keimanan yang harus kita miliki adalah iman kepada yaumul ba'si, iman kepada hari berbangkit, iman kepada hari kebangkitan.